Rameza Dinafa, absen 04. Saya Sempat Bimara, absen 22. Saya Ilan Kusmawati, absen 16. Saya Rita Syarif Sandira, absen 13. Nah, di sini kami dari berdua akan menghasilkan representasikan hasil dari kelompok kami mulai pengaplikasian transaksi UMKM Pentobakan Kalilo ke dalam aplikasi ABSS versi 22 Premium. Berikut adalah pembahasan latar belakang dari kelompok kami yang dimana pada saat ini UMKM adalah peran penting bagi ekonomi di Indonesia, tetapi masih banyak terkendala dalam pengelolaan keuangan karena persyaratan yang tidak efisien dan rawan kesalahan. Contohnya pada UMKM Pentobakan Kalilo ini belum memiliki pembukuan yang baik, sehingga selalu masuk modal dan menekan harga jual. Dan dengan pendekatan ini, penggunaan ABSS diperlukan karena menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kinerja keuangan UMKM. Nah, paling juga untuk menguji apakah penerapan aplikasi ABSS ini dari laporan keuangan sampai transaksi dan untuk mengukur kinerja keuangan melalui hasil-hasil ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode penggunaan dalam melakukan prosedur pengembangan. Berikut metode yang digunakan untuk analisis data adalah sebagai berikut, yaitu di sini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu pengumpulan data-data yang dibutuhkan, dan yang kedua melakukan input data ke dalam software ABSS. Nah, untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini itu meliputi daftar aset, daftar saldo utang, dan daftar utang pemasok, daftar persediaan barang, dan data transaksi keuangan pada tahun 2024. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, melakukan input data ke dalam software ABSS. Nah, jika semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka kita dapat melakukan penginputan ke dalam software ABSS. Berikut data yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi ABSS. Yang pertama yaitu ada list account. Nah, di sini sudah terdapat list account yang akan kita gunakan untuk melakukan transaksi selama 1 tahun, yaitu pada tahun 2024 untuk UMKM Pentobakan Kalilo. Selanjutnya, setelah kita menginput list account, kita akan memasukkan yaitu data supplier. Nah, di UMKM Pentobakan Kalilo ini terdapat 12 supplier yang menjadi pemasok untuk UMKM Pentobakan Kalilo. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data atau menginput data customer. Nah, di sini terdapat 4 data customer, yang mana nanti 4 customer ini akan membeli produk dari UMKM Pentobakan Kalilo. Setelah itu, setelah kita menginput data customer, selanjutnya kita yang terakhir itu menginput persediaan. Nah, di dalam persediaan itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir yaitu persediaan dalam kemasan. Nah, mungkin itu metode dan langkah-langkah untuk menginput database. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan balancet dari UMKM Pentobakan Kalilo. Di sini bisa kita lihat bahwa total hasilnya itu sekitar 951 juta sekian, di mana nilai besarnya itu terletak pada aset kami dan bangunan, yang artinya UMKM tersebut memiliki aset fisik yang stabil sehingga bisa digunakan untuk operasional jangka panjang langsungnya. Kemudian untuk total kewajiban berhutang yaitu sekitar 45 juta, yang mana angka tersebut termasuk angka yang kecil jika dibandingkan dengan total aset sebelumnya, sehingga bisa
bisa kita artikan bahwa pengembangkan Lalalindo ini tidak bergantung dengan hutang untuk operasional mereka. Kemudian ada modal yaitu totalnya 906 juta sekian, yang artinya bahwa pertumbuhan mereka itu juga efisien dengan entitas yang sangat baik pula. Kemudian kita bisa beralih ke laporan laba-bersih, di mana bisa kita lihat bahwa total penjualannya itu ada 880 juta 370 ribu, dengan kontributor terbesarnya itu ada pada penjualan paket 3, yang artinya bahwa penjualan paket 3 itu merupakan paket yang paling diminati di antara 3 paket lainnya. Kemudian di segi biaya, di sini total beban pokok penjualannya itu ada 135 juta sekian, yang artinya sekitar 15% dari penjualan bahwa biaya produksi itu sangat baik, sangat efisien untuk UMKM Tambak Lalalindo. Kemudian dari laba kotor yang dihasilkan yaitu 745 juta sekian, bahwa angka itu juga sangat baik untuk usaha kuliner, yaitu sekitar 85% dari pendapatan. Kemudian dari segi beban lainnya yaitu beban administrasi serta beban operasional dengan total 121 juta sekian, di mana biaya promosinya itu bisa kita lihat masih cukup kecil, sehingga ada peluang untuk UMKM Tambak Lalalindo itu memperkuat pemasaran mereka. Kemudian setelah dikurangi dengan biaya-biaya tadi, laba bersih yang dihasilkan itu totalnya 584 juta sekian, yang artinya dengan laba bersih atau net profit tersebut yaitu sekitar 66%, UMKM Tambak Lalalindo itu sudah beroperasional dengan sangat efisien dan juga menguntungkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Nah, di sini ada yang pertama adalah giro rasio. Giro rasio itu didapat dari mana? Giro rasio itu didapat dari aset pajak dibagi dengan utang pajak. Karena aset pajak dari UMKM Tambak Lalalindo ini yaitu di angka 702 juta sekian. Nah, dibagi dengan utang pajaknya yaitu 9 juta sekian. Diperoleh hasil 72. Yang mana hasil 72 ini di atas standar industri, yang mana standar industrinya itu 2. Nah, keterangannya hasilnya itu adalah maksud dari analisis ini itu berarti memperhatikan bahwa likuiditas dari UMKM Lalalindo ini memiliki kemampuan yang sangat kuat, yang mana artinya 72 ini setiap 1 rupiah dari kewajiban pajaknya itu dapat ditutupi dengan 72 rupiah aset pajaknya, yang mana hal ini tuh baik karena UMKM Lalalindo ini menandakan kemampuan tinggi dalam memenuhi kewajibannya. Tetapi perlu diingat, nilai yang tinggi itu menandakan bahwa adanya dana yang mengatur yang sebaiknya digunakan lebih produktif lagi untuk menunjang produktivitas dari UMKM. Yang kedua ada giro rasio. Giro rasio itu didapat dari mana? Giro rasio itu didapat dari aset pajak dengan persediaan terlebih dahulu, lalu dibagi dengan utang pajaknya. Di sini aset pajak dengan persediaannya di angka 682 juta sekian. Untuk utang pajaknya 9 juta sekian. Diperoleh hasil 69,55, yang mana itu lebih besar di atas standar industrinya yang 1,5. Hal ini menandakan baik likuiditas dari UMKM yang baik, karena perusahaan itu dapat membayar kewajibannya itu tanpa menjual persediaannya. Tetapi memiliki aset pencarian banyak itu juga perlu lebih baik itu digunakan untuk kegiatan operasional yang lainnya agar menunjang efektivitas dari produktivitas dari UMKM itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas dari UMKM Tambak Lalalindo ini. Nah, di sini untuk membentuk rasio profitabilitas itu yang pertama ada gross profit margin, di mana gross profit margin itu rumusnya yaitu pendapatan
UMKM Lembaga Lalindo ini pendapatan bulan HPP-nya itu di angka 745 juta sekian. Nah, untuk pendapatannya itu di angka 880 juta sekian. Yang dimana memperoleh hasil gross profit margin-nya itu 0,85. 0,85 ini tinggi karena melebihi standar industri yaitu di angka 0,30. Apa sih artinya? Bahwasanya di angka 0,85 ini berarti UMKM Lembaga Lalindo ini memiliki efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan biaya produksinya. Yang kedua ada net profit margin. Nah, net profit margin-nya itu yaitu rumusnya itu laba bersih dibagi dibagi penjualan bersih. Nah, laba bersih dari UMKM Lembaga Lalindo ini adalah di angka 584 juta sekian. Untuk penjualan bersihnya itu di angka 880 juta sekian. Diperoleh net profit margin-nya itu 0,66. Di mana 0,66 ini di atas standar industri yaitu di atas 0,20. Yang mencerminkan apa? Yang mencerminkan bahwa UMKM Lembaga Lalindo ini memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengendalikan beban operasionalnya dan tetap memperoleh laba yang memadai. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada return on asset. Nah, return on asset itu diperoleh dari mana? Return on asset itu diperoleh dari laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, laba bersih dari UMKM ini dihasilkan yaitu di angka 584 juta sekian. Dan total asetnya itu di angka 951 juta sekian. Dan diperoleh return on asetnya itu 0,61. Di mana angka ini itu melebihi standar industri yaitu 0,30. Yang perhatikan ini bahwasanya dari 61 ini memiliki UMKM itu memiliki kemampuan yang tinggi dalam memanfaatkan aset rancangnya secara efektif untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu return on equity. Nah, return on equity ini diperoleh dari mana? Return on equity ini diperoleh dari laba bersih dibagi dengan total modal. Nah, laba bersih dari UMKM ini yaitu 584 juta sekian dan dibagi dengan total modalnya itu ada 906 juta sekian. Diperoleh hasil return on equity-nya itu 0,64, di mana 0,64 ini lebih besar dari standar industri yaitu 0,40. Di mana hal ini itu menandakan bahwa kemampuan UMKM ini tinggi dalam mengembalikan modalnya dan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya untuk hasil solvabilitas, di mana di sini dapat melihat pada UMKM yang menunjukkan kondisi keuangan yang sangat bagus. Kita lihat di sini ada dua perhitungan yaitu direktur aset hasil dan direktur equity hasil. Untuk direktur aset hasil yang dari total utang dibagi total aset dari 45 juta sekian dibagi 950 sekian menghasilkan 4,8%, yang dimana ini dapat kita lihat bahwa baik kami kurang dari 35%. Ini dapat ditandai bahwa UMKM sebagian besar asetnya dibiayai oleh modal sendiri dan tidak dibantu oleh utang. Selanjutnya, direktur equity hasil, yang dimana total utang dibagi total modal sebanyak 45 juta sekian dibagi 900 juta sekian menghasilkan 5%. Yang di sini dapat kita lihat bahwa baik kami kurang dari 90%. Dapat ditandai bahwa UMKM ini tidak dibantu oleh itu. Nah, meskipun aman, hasil rendah belum tentu baik. Dikatakan dapat diartikan bahwa UMKM ini belum mengoptimalkan pemanfaatan utang untuk ekspansi usahanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio aktivitas. Nah, di dalam rasio aktivitas itu terdapat dua perhitungan. Yang pertama ialah investment turnover, dan yang kedua total asset turnover. Di mana untuk mencari total turnover itu kita menggunakan rumus HPP dibagi dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi dengan 2. Nah, di sini terdapat HPP UMKM melalui Lembaga Lalindo itu sebesar
persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2 itu menghasilkan 22 juta sekian, yang mana ketika PP dibagi dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2 itu menghasilkan 6,13, yang mana itu jauh dari standar industri atau target dari UMKM Antarbakat Paralindo, yang mana menghasilkan keterangan kurang baik, yaitu kurang baik ini dikarenakan nilai yang rendah itu menandakan bahwa tingkat penjualan masih belum optimal dan terdapat persediaan yang menumpuk dalam waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya yaitu total aset turnover. Nah, untuk mencari total aset turnover, kita menggunakan rumus penjualan bersih dibagi dengan aset awal ditambah aset akhir dibagi dengan 2. Nah, gimana penjualan bersihnya itu nilainya itu 880 juta sekian, dan aset awal ditambah aset akhir dibagi 2 yaitu menghasilkan nilai 685 juta sekian, yang mana hasilnya ketika dibagi yaitu 1,3, yang mana ini masih di bawah keinginan dari standar industri atau target dari UMKM Antarbakat Paralindo, yang mana menghasilkan keterangan kurang baik. Ini disebabkan nilai ini itu mengindikasikan bahwa setiap satu lebih aset yang dimiliki UMKM Antarbakat Paralindo itu hanya mampu menghasilkan 1,3 rupiah penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terakhir ada kesimpulan bersama. Yang pertama adalah kesimpulan dari hasil analisis laporan keuangan pada UMKM